Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan memulai kebaktian pengucapan syukur dalam rangka renovasi Aula Solidio Gloria, dan nanti juga akan mendapatkan tambahan 2 kelas dari Tuhan untuk sekolah SD Kristen Kalvari. Kita akan memulai dengan memuji Tuhan. Pujian pertama, Besar Setiamu, nomor 66. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di surga yang maha tinggi, Allah Bapa yang telah menjadi penebus kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami dapat diselamatkan dari kebinasaan kekal. Dan kami juga mengucap syukur Engkau telah mengangkat kami melalui Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu, yang pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bersekutu. Kami menyerahkan kebaktian singkat ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau dengan darah Yesus menghapus dosa kami, dan Roh-Mu yang kudus menaungi kami, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ini. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita akan membaca dua perikop Alkitab. Yang pertama dari kitab Kejadiannya, pasal yang ke-22. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22. Masing-masing membaca satu ayat. Kejadian 22. Saya akan memulai, nanti akan bergerak searah jarum jam ya. Kejadian 22. Karena ini terdiri dari 19 ayat dan kita yang hadir itu 7 orang, kita membaca 2 ayat ya setiap orang. Saya mulai, nanti dilanjut dengan Pak Herman Sakirno. Ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saya mulai. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah putramu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangun Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya putraku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, putraku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak putranya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih putranya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh putra itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan putramu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Seluruh ayat yang tersisa kita akan baca bersama-sama. 1, 3. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan putramu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Jadi dari pembacaan ini kita melihat ada suatu kesaksian yang menguatkan iman kita, di mana Abraham yang memiliki putra tunggal yang bernama Ishak diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bukit Moria untuk mempersembahkan putra tunggalnya sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu disembelih kemudian dibakar habis di atas mezbah. Nah, kalau kita menyimak perikop ini, itu dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, itu begitu banyak kata dan, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu tidak begitu nampak, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, and it came to pass, sudah dimulai dengan dan. Kemudian and said unto him, ayat 1, dan lagi. And he said, ayat 2. Kemudian, nah, yang Allah lakukan kepada Abraham sudah jelas, tetapi sekarang kita lihat apa respon Abraham di ayat 3. And Abraham rose up, dan Abraham bangun pagi-pagi. Dan ya, di ayat 3 sudah ada satu dan. Ayat 3, and saddled his ass, dan memelanakan keledainya, dan mengambil 2 bujangnya, kemudian dan Ishak putranya, dan mengambil kayu api untuk korban bakaran, dan dia bangkit dan dia berangkat ke tempat yang Allah tunjukkan. Jadi begitu banyak dan ini artinya apa? Dalam kaidah penafsiran Alkitab, karena begitu banyak dan diikuti, ya, perbuatan Abraham, itu artinya dia dengan rela, ya, melakukan perintah dari Bapa Sorgawi tanpa ada rasa terpaksa. Itu yang pertama. Jadi dia dengan rela. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya, sampai di Bukit Moria pun, ya, tetap dia tidak berubah pikiran. Nah, kenapa dia berani menyembelih Ishak sebagai putra tunggalnya, padahal dari Ishak itu dijanjikan akan lahir juru selamat. Nah, kalau kita lihat Abraham ini orang di perjanjian lama, selain Ayub dan juga Daud dan yang lain-lain, itu berbicara tentang kebangkitan dari orang mati. Jadi ini yang dikatakan oleh Abraham kepada kepada 2 bujangnya, ya, kami akan sembayang, ya kan, dan kami akan kembali. Ini yang menjadi satu kesimpulan kita. Ayat 5, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku berserta, ya, anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Artinya Abraham itu percaya sekalipun Ishak itu sudah dikorbankan, dia akan bangkit dari kematian. Tetapi ketika Abraham hampir saja, ya, menyembelih Ishak, itu malaikat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, menghentikan. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, ya, kemudian jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan, sebab telah kusediakan sekarang. Jadi ada domba pengganti. Jadi seekor domba jantan, ayat 13, yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti dari putranya. Sehingga tempat itu dinamakan Tuhan menyediakan, Yehovah Jireh. Jadi dengan demikian kita juga dapat bersaksi bahwa Tuhan telah menyediakannya untuk kita, yaitu tempat untuk melayani di Gada PKK ini. Dan juga
kita melihat pada pagi hari ini akan dimulai renovasi dari aula, hingga aula yang terbuka akan berubah menjadi aula yang semi terbuka, di mana jendela-jendelanya bisa tetap dibuka, dan selain mendapatkan aula yang nanti tidak akan lagi ada air banjir yang bisa masuk, itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, akan menjadi 2 kelas dari SD Kristen Kalvari, sehingga dengan demikian pelayanan itu akan mengalami ekspansi, ya, mengalami ekspansi. Jadi itu yang pertama. Itu kenapa? Karena Yehova Jireh, Tuhanlah yang menyediakan. Ini yang pertama. Perikop kedua kita membaca dari Injil Matius pasal 7, 2 macam dasar. Pasal 7 ayat 24 sampai kita membaca sampai ayat 29. Kita baca bersama-sama karena perikop ini tidak panjang. Matius 7 ya, ayat yang ke-24 sampai 29. 1-3. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi kita mau berdoa bersama-sama. Sebelumnya kalau ada kesaksian dan pokok doa, dimulai dengan saudara pengabar Injil Julimin ya, nanti yang terakhir dari Insinyur Herman Sakirno. Silakan. Pertama-tama saya mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, berikan kita kekuatan kesehatan. Juga mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita ruang kelas yang akan direnovasi. Kiranya melalui ini semua nama Tuhan dapat dipermuliakan. Pokok doanya doakan juga untuk pelayanan pembangunan pos PI di Pancabakti 4 agar berjalan dengan baik. Apa yang diperlukan supaya Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih. Bersyukur untuk pagi ini dapat ibadah. Kiranya Tuhan menolong kita semua agar dapat berdiri sesuai dengan rencana, dan SD ini dapat terus membawa jiwa-jiwa, khususnya anak-anak, dapat percaya pada Tuhan Yesus. Saya bersyukur untuk Tuhan telah memberikan kehidupan hari ini lagi, untuk kesempatan hidup dan melayani Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan juga menyaksikan renovasi, dan untuk segala kesediaan, penyediaan Tuhan, dan segala yang Tuhan telah rencanakan. Kayaknya kita bisa melakukan dengan baik, dan semoga pekerjaan ini diberikan kelancaran dan kemampuan untuk setiap yang akan mengurus hal ini. Kita berdoa supaya melalui sekolah ini nama Tuhan dimuliakan, jiwa bertambah. Saya bersyukur hari ini dimulai renovasi penyekatan aula menjadi kelas. Berdoa supaya banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya di SD, sehingga anak-anak ini kelak boleh percaya Tuhan Yesus. Saya juga bersyukur untuk pagi ini dan ibadah singkat yang mana saya juga bisa hadir. Berdoa, bersyukur juga untuk dimulainya pekerjaan penyekatan. Pokok doanya, doakan jika Tuhan izinkan agar pandemi ini bisa segera teratasi dan lebih banyak anak-anak bisa mendaftar di sekolah kita karena ada kelas tatap muka.
Ya, jadi semoga melalui sekolah kita ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa anak-anak untuk dibawa mengenal Tuhan Yesus. Ya. Oke, saya mengucap syukur, terima kasih ya. Di tengah-tengah pandemi ini kita tetap ada kegiatan, terutama ya karyawan bisa ada kegiatan. Kemudian saya juga berharap saya melakukan perjalanan cukup jauh di sini ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada masalah gitu. Nah, saya pikir itu aja. Terima kasih. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita merenungkan kembali kehidupan kita. Setiap hari Tuhan selalu memimpin kita karena Yesus adalah Immanuel. Kesaksian saya mulai dari hari Sabtu. Pada hari Sabtu pagi-pagi sekali saya ketika melihat WA, ya, itu sudah tengah malam ya, sudah jam 12 ke atas, termasuk sudah hari Sabtu. Ternyata ada satu kawan, dia memberikan persembahan yang cukup signifikan untuk pembangunan rumah gereja atau pos PI. Sehingga rekening gereja yang lama dapat ditutup. Itu yang pertama. Kemudian Sabtu pagi juga saya harus pergi rapat. Tapi rapatnya tidak jadi Sabtu pagi tetapi siang. Dan hujannya sangat lebat setelah saya tiba di Siantan dan menunggu GI Ajin. Setelah itu kami berdua pergi rapat dan hasilnya juga adalah merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kemudian malam hari harus ke rumah duka untuk kebaktian penghiburan dan pekabaran Injil. Itu juga berlangsung dengan baik. Jadi semua hidup kita yang sudah kita persembahkan pada Tuhan, Tuhan pasti mau pakai. Setiap hari pasti ada kesaksian bagaimana Tuhan memimpin kita. Kemudian hari Minggu juga pelayanan di Siantan untuk kebaktian bilingual di mana ada 30 orang yang hadir juga berlangsung dengan baik dan kita menyaksikan bagaimana wajah-wajah yang muda ya. Kalau kebaktian sore itu wajah-wajah yang senja. Kalau yang kemarin saya saksikan itu betul-betul orang-orang baru ya dari Parit Makmur. Menurut GI Ajin lebih dari 30 orang loh ada yang tidak datang. Jadi beliau juga berencana doakan di Parit Makmur, tempat yang sekarang ini kalau dilanjutkan sewanya bisa, tetapi kalau dicari tempat yang lebih bagus bisa menjadi satu pos PI baru. Ada rencana dia juga kebaktian di sana pagi. Jadi boleh setiap minggu. Jadi kita bersyukur ya atas semua kebaikan Tuhan ini. Dan juga saya bersyukur untuk aula ini yang terbuka bisa di-upgrade ya menjadi semi terbuka. Ya, tidak total tertutup karena jendela-jendelanya itu banyak. Dan kalau mau kita tutup itu juga bisa karena dari awal saya sudah meminta ya kepada perancang dan kontraktor untuk memasang kabel yang siap untuk dipasangkan AC. Jadi kabel di sini ini kabelnya siap untuk nanti kita pasangkan AC. Karena aula nanti kalau kita pakai secara closed door ya. Jadi bisa dengan pendingin ruangan. Tetapi mau dibuka ya dengan semi open juga bisa. Kita bersyukur ya karena kipas anginnya cukup banyak. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui ya. Aulanya tetap ada walaupun ukurannya lebih kecil dan 2 kelas kita dapatkan. Kita bersyukur pada saat kita memerlukan pekerjaan ini dilaksanakan, ya, Insinyur Herman Sakirno bersedia melayani. Dan kita berdoa supaya pekerjaan ini dituntun Tuhan ya, sehingga berjalan dengan baik dan apa yang harus kita lakukan Tuhan yang akan menuntun. Doa saya secara pribadi, doakan anak-anak yang pada minggu ini, minggu depan sedang ulangan umum ya. PAT yang namanya sekarang PAT ya. Penilaian akhir tahun.
ya, termasuk Pak Herman Sakirno ini putri sulungnya adalah juga guru di SD Immanuel IBC, ya. Kita doakan keluarga beliau. Beliau ini istrinya Ibu Huiling, 3 putrinya Hillary, yang pertama Heavenly dan Honesty, ya, semuanya H. Beliau juga H, ya, Herman. Huiling, ya, jadi semua keluarga H. Oke. Keluarga Ho, Ahok. Oke, kita bersyukur, ya. Kita doakan beliau. Putri pertamanya guru di Immanuel, putri keduanya itu di sini bekerja, ya, di sebuah perusahaan. Putri bungsunya di Jakarta. Kita serahkan keluarga ini. Beliau ini setiap saat saya minta membantu untuk, ya, kelengkapan gereja, dia selalu siap. Tuhan membalas kebaikannya. Mari kita berdoa bersama-sama, ya. Doakan putra saya 2 ulangan umum, Ezra dan Elnatan. Dan juga saya kemarin bertanya juga Andi Wijaya, ya, baik itu banyak anak-anak yang sedang PAT. Dan SD Kristen Kalvari minggu depan, ya, PAT. Kita berdoa, ya. Mari kita serahkan dengan bersuara. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih dan ucapan syukur pada Engkau karena kebaikan-Mu saja kami dapat hidup di muka bumi ini menjadi anak-anak-Mu yang percaya Tuhan Yesus. Secara khusus Engkau menuntun kami. Kami mengucap syukur untuk hari perhentian kemarin, kami dapat melayani Engkau baik di Gada PKK, di Sungai Dalam, di Siantan. Semua dapat berlangsung dengan baik dan kami menyerahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Pertama-tama Engkau dengan darah Yesus menghapus dosa-dosa kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk persekutuan singkat di pagi hari ini. Kami menyerahkan keluarga dari Insinyur Herman Sakirno. Kiranya Engkau menolong dia bersama juga putri-putrinya yang istrinya ada di dan 3 Pontianak, putrinya dan juga yang di ada di Jakarta, Pontianak, 2 kiranya, orang, dan yaitu juga istrinya kiranya Hillary menolong dan Bapak, Heavenly dan Honesty yang di Jakarta. Engkau sertai mereka, berikan mereka sukacita surgawi, masa depan yang baik untuk memuliakan Engkau, dan pekerjaannya baik yang di Kuburaya dan juga yang di Pontianak, di mana saja Engkau berikan pekerjaan, Engkau melindungi dirinya dan juga semua karyawannya dapat bekerja dengan baik dan dijauhkan dari segala mara bahaya, keluar masuk dengan aman. Ya Bapak, kami juga bersyukur untuk saudara pengabar Injil Julimin yang sudah kembali dari Darit dan sekarang sedang mengerjakan pembangunan rumah tinggal dan PSPI. Kiranya Engkau menolong semua tukang, diberikan hikmat bijaksana dan kesehatan, dan Engkau juga menjaga bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani, dan apa yang diperlukan Engkau sudah sediakan. Dan juga kami mendoakan saudara Ruti, Engkau menolong pelayanan dia baik di Siantan, di SDKC dan juga di gereja. Kiranya Engkau memimpin dia, bahkan ibunya yang di Singkawang Engkau menuntun dia berusia lanjut. Kiranya Engkau menolong saudara Ruti karena keluarga besarnya banyak yang belum mengenal Yesus. Kiranya melalui kesaksian saudara Ruti, keluarga besarnya bisa mengenal Tuhan Yesus. Kami serahkan studinya di UT dan masa depannya. Kiranya Engkau yang memberikan dia hikmat bijaksana menyelesaikan studi dan apa yang dia perlukan. Engkaulah yang menyediakan. Demikian juga untuk keluarga saudara Zakaria, putrinya yang masih belum sehat 100%. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk dia dan juga papa mamanya dan juga adiknya Stefani, dan juga untuk saudari Indri. Engkau menolong. Kami juga bersyukur untuk saudari Elizabeth, untuk keluarga besarnya. Kiranya Engkau melindungi, bahkan Engkau memberikan kekuatan kepada dia sebagai kepala sekolah SD Kristen Kalvari, bisa melayani Engkau dengan baik, dan murid-murid yang mendaftar bukan di TK saja tapi di SD dapat bertambah, dan kelas tatap muka bisa berlangsung, dan pandemi ini Engkau selesaikan untuk kami sehingga kami dapat bersekutu lagi secara tatap muka. Ya Bapak, kami juga mengucap syukur untuk PAT. Kami menyerahkan untuk Ernatan, Ezra,
dan juga Andi Wijaya dan anak-anak yang lain yang sedang PAT, sertailah mereka supaya mereka bisa melakukan semua itu dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan supaya pelayanan gerejamu ini dapat bertumbuh, berkembang melalui pelayanan-pelayanan yang ada, baik gereja maupun sekolah, dan juga sekolah Alkitab, dan juga pos-pos PI, lebih banyak jiwa-jiwa dapat percaya Yesus, yang sudah percaya Tuhan Yesus, rohani mereka bisa bertumbuh karena mau belajar firman-Mu dan juga mau terjun dalam pelayanan. Kami serahkan Bapa hari ini dalam pimpinanmu, kiranya Engkau menyertai kami. Demikianlah doa kami Bapa, kami mau menaikkan doa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau menaikkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku juga bukan. Jalan di jalan. Jalan di jalan.